Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa razama bi tariqatihi wa tarassama khutab wa ja'ala aqidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali ijabah doa-doa kita. Kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Tahun lalu di malam-malam takbiran, ketika takbiran berkumandang di setiap pelosok, maka kemudian kita meneteskan air mata dan memohon kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, izinkan tahun depan kami masih diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang disayang Allah, Allah ijabah doa kita. Tapi tidak semua di antara kita yang meminta Allah kasih. Ibu saya 3 bulan yang lalu padahal berdoa bersama di samping saya pegang tangannya karena tangan sebelah kirinya sudah tidak lagi bisa mengadah karena Allah berikan ujian stroke. Saya pegang tangan kanannya dan kemudian kita berdoa bersama, Ya Rabbi, izinkan tahun depan kami bisa menikmati lagi puasa Ramadan. Tidak dengan ibu saya, tidak dengan Habib kita, Habib Hasan yang hanya 2 hari Ramadan, tidak dengan sahabat saya yang sore harinya menjelang berbuka puasa pulang kepada Allah, tidak dengan tetangga kita, tidak dengan teman kantor kita yang belum Ramadan sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak. Kita masih dikasih ketemu Ramadan. Kita masih diberi ketemu Ramadan dan tidak terasa perlahan. Tapi pasti Ramadan pelan-pelan meninggalkan kita. Sebentar lagi kita masuk nuzulul Quran dan tidak terasa malam takbiran akan kembali berkumandang. Berdoa lagi, meminta lagi, menangis lagi, dan tahun depan Ramadan datang. Mungkin kita sudah pulih. Mungkin ini Ramadan terakhir kita, Bapak Ibu. Mungkin inilah sholat kita di Ramadan terakhir. Tahun depan Ramadan datang, kita sudah berada di alam barzah. Dan kita menunggu sampai kiamat tiba. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada saum, tidak ada haji, tidak ada sedekah, tidak ada baca Quran. Darul jaza, hari di mana kita menerima apa yang pernah kita tanam. Tidak ada amal lagi di sana. Maka jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jangan-jangan benar ini adalah Ramadan terakhir kita. Saya juga tidak tahu, karena ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Ajal itu nomor cabut, artinya berkehendaklah Allah siapapun. Ada yang bayi sudah wafat, ibunya masih ada. Sahabat saya, guru kita semuanya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ibunya masih ada. UJ-nya sudah tidak ada. Sahabat saya, guru kita semuanya, Ustaz Arifin Ilham, ibunya masih ada. Beliau sudah tidak ada. Dan rata-rata umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, hanya 60-70 tahun saja. Hanya sedikit di antara mereka yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka jangan disia-siakan detik-detik Ramadan terlalu mahal. Detik-detik Ramadan tidak akan kembali. Walaupun kita punya uang, harta sebanyak dunia dan seisinya, kita tidak bisa balik lagi ke Ramadan hari pertama, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa beli, Pak. Tidak terasa bentar lagi Allahu Akbar, asar. Allahu Akbar, Isya. Masuk malam 17. Selesai. Mau nangis darah, Pak. Kalau kata orang Sunda tuh mau cerik getih. Rek cerik getih gimana gitu ya.
Walaupun lu udah nangis darah, gak akan bisa Ramadan datang lagi. Belum tentu. Maka pertama, kenapa Ramadan ini kita tidak boleh sia-siakan? Karena Ramadan satu-satunya amal yang kata Allah di dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa untukku dan aku yang membalas. Bapak udah haji Pak, apa kata Allah? Ambil puasa, ambil pahala, ambil. Bapak udah bangun masjid ini semua, iya, sama wakaf-wakafnya, iya. Kayak baru selesai tadi sama Ustaz Abdul Somad. Beliau baru sahur bersama kita dan datang ke pesantren kami Pak. Ada satu orang di Bintaro itu berwakaf di tanah pesantren kami. Wakafnya 5.000 meter di kawasan elit di Bintaro, setengah hektar di Bintaro. Nilainya berapa Pak? 100 miliar. Ustaz Abdul Somad bilang apa? Menakjubkan Ustaz. Bagaimana kisahnya? Usianya 68 tahun. Beliau nikah 40 tahun, tidak punya anak Pak. Tapi beliau tahu bahwa hidup beliau sebentar lagi. Beliau bilang ke saya, Ustaz, kayaknya saya gak lama lagi hidup di dunia Ustaz. Anak yang soleh yang mendoakan, saya tidak punya. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan semasa hidupnya, saya tidak ada. Harta yang diwakafkan, langsung ambil sertifikat wakaf, diwakafkan tanahnya. Dan dia bilang ke saya, Ustaz, saya sudah 68 tahun. Kayaknya saya gak lama lagi di dunia. Benar Pak, setelah wakaf beliau wafat. Sekarang beliau sudah di tanah kusir, pesantrennya sudah selesai. Walaupun dia bangun pesantren 100 miliar, apa kata Allah? Ambil untukmu. Kamu haji, ambil. Kamu sholat, gak pernah tinggal, ya, ambil untukmu. Tapi jangan ambil puasa ya. Masya Allah. Itu amalnya dahsyat Pak. Ini hadis qudsi. Ini dahsyat. Seluruh amal anak Adam untuknya. Balik lagi, ambil. Kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah. Dan aku yang akan langsung membalasnya. Artinya apa? Artinya semua boleh diambil kecuali Ramadan. Ramadan jangan diambil. Ramadan bukan buat elu, Ramadan buatku, kata Allah. Dan yang menarik Pak, para ulama membahas kenapa kalimatnya untukku dan aku yang membalasnya dengan tidak ada angka. Satu huruf baca Quran, berapa pahalanya Bapak Ibu? 10. Ada angkanya Pak. Ya, ada angkanya. Ya. Sholat berjamaah, berapa pahalanya? 27 kali lipat. Ada angkanya. Ya kan? Apalagi yang ada angkanya? Sedekah dibalas 700 kali lipat. Ada angkanya. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya, tidak ada angkanya. Menurut jumhur ulama dikatakan tidak ada angkanya. Tulisan angka di dunia tidak bisa menuliskannya. 100 triliun masih bisa ditulis Pak. Tulis aja 100 1 kuadrium bisa ditulis 1 000. Aku untukku dan aku yang membalasnya. Gak bisa ditulis oleh dunia. Ini yang menurut para ulama, puasa ini dahsyat Pak. Pahalanya apa? Unlimited. Ya, tadi saya juga mendapatkan sedikit tafsir Quran dan hadis dari Ustaz Abdul Somad. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW diberi Ramadan? Karena para sahabat curhat, para sahabat iri melihat umat-umat di luar umat Nabi umurnya panjang-panjang Pak. Ada yang 400 tahun. Bapak bisa bayang 400 tahun? Berapa kali pilpres itu Pak? Pusingnya coba bayangkan, 5 tahun kali berapa? Masya Allah, 400 tahun. Ada yang 500 tahun, ada yang 600 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan Pak, panjang umurnya. Makanya amalnya banyak, bekalnya banyak, bekalnya cukup, ranselnya penuh. Bah, kita umat Nabi umur cuma 60. Kalau 60, rata-rata orang meninggal Pak. Sekarang itu 40-an. Ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari 43 tahun. Syekh Ali Jaber 44 tahun. Habib Hasan kemarin itu meninggal 47 tahun. Ya.
Ustadz Tengku Zulkarnain 61 tahun, Ustadz Hari Mukti 60 tahun. Rata-rata segitu-segitu Pak, 40, 50, 60, nggak ada yang lebih. Kalaulah umur 60, apakah lama? Mari kita hitung Pak. Ya, kalau lantas umur kita 60 tahun, sehari itu 24 jam, kita tidur berapa jam sehari? 8 jam. Oke lah, itu tidur yang di atas kasur Pak. Belum yang ditalim tuh. Oh, masih banyak yang nunduk-nunduk. Ini jam-jam rawan ini Pak. Oh, ada yang nempel di dinding Pak. Betul. Itu belum yang dihitung Pak ya. Ya, 8 jam Pak. Berarti kalau 24 jam, 8 jam itu sepertiga. Berarti kalau umur kita 60, sepertiganya 20 tahun dipakai tidur. Masya Allah, panjangnya tidur kita. Itu baru tidur yang normal, belum yang gak normal. Belum yang tidurnya sepanjang hari. Tinggal sisa 40 tahun lagi. Baligh, umur berapa kita baligh? Taruhlah kita umur 17 baru dihitung. Karena sebelum balik tidak dihitung. Maka apa? Habis Pak, 17 tahun sudah. Tinggal 40 kurang 17, sekitar 23 tahun. Macet Pak. Jakarta, Bekasi, Jakarta, bolak-balik PP. Berapa jam Pak? Saya pernah kerja di Bogor Pak. Tiap hari bolak-balik Jakarta. Rata-rata PP itu 4 sampai 5 jam. Bahkan pernah 6 jam. Anggap pukul rata 8 jam lagi. Berarti ambil 20 tahun lagi untuk kerja dan macet-macetan. Sisa 3 tahun. Main WA, buka Facebook, nonton YouTube, berapa jam Pak? Habis Pak, minus malah. Ustaz, berarti pendek betul umur kita. Memang, apa kata Quran? Kalian di dunia tidaklah lama, seperti hanya sore atau pagi hari saja. Jadi gak lama di dunia ini Pak. Gak lama, gak terasa. Tadi beliau bilang, Ustaz masih ingat tahun lalu Ustaz di sini? Saya udah gak ingat. Kenapa? Saking cepatnya waktu gak ingat, dan saking banyaknya gak ingat. Gak ingat Pak. Saking cepatnya waktu, baru Ramadan lagi, baru Idul Fitri, baru sih udah Idul Fitri lagi, baru gajian, udah habis lagi. Nggak terasa. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi umur kita ini pendek, umat Nabi dikasih hadiah Pak, namanya Ramadan. Kenapa? Dikasih malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Satu malam beribadah setara dengan 83 tahun. Kalau umur kita itu 10 tahun dapat Ramadan, kali 83, 830 tahun Pak. Nah, berimbang. Baru cakep. Makanya dipuaskan. Jadi umat Nabi itu sampai nangis para sahabat kan. Sebabnya begitu. Akhirnya dapat Jibril memberitakan kepada Nabi, dikasih Lailatul Qadar khairu min alfi syahr untuk umat Nabi. Makanya Allah tuh sayang banget sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kalau 10 tahun, kalau 20 tahun dapat Ramadan dan 20 tahun itu Lailatul Qadar, bayangkan 83 tahun dikali 20 tahun. Allah, berapa ribu tahun umur kita. Meskipun umurnya cuma 60, tapi pahala jariahnya beribu-ribu tahun namanya. Bapak Ibu yang disayang Allah, maka jangan main-main dengan Ramadan. Mahal. Apa kata Nabi? Andai kalian mampu berpuasa setahun lamanya. Ada yang kuat Pak? Enggak kuat setahun Pak. Ini baru Ramadan ke-15 aja udah nanya, Lebaran tanggal berapa ya? Tiket udah beli belum? Tiket kereta Pak, itu sudah habis 3 bulan sebelum Ramadan. Masya Allah. Tiket pesawat udah sold out. Luar biasa. Ya, apalagi puasa setahun, gak akan mampu. Tapi apa kata Nabi Pak? Menarik hadis ini. Apa kata Nabi? Andai kalian mampu puasa setahun lamanya, kalian tidak akan pernah mampu membayar dengan 1 hari Ramadan. Gak bisa. Mahal. Makanya ini Pak, mahal. Hanya orang yang mengerti Ramadan Pak, hanya orang yang paham Ramadan, maka dia bersungguh-sungguh Ramadan. Orang yang gak mengerti sama kayak anak saya. Anak saya ambil cincin ibunya waktu masih kecil, ya usia 2 tahun, ambil emas, ya emas dinar itu yang bulat-bulat, ya saya nabung tuh, nabungnya emas begitu, diambil dari kamar ibunya, dimain-mainin Pak, jadi kelereng.
Emas. Apa kata istri saya? Ya Allah adek, itu emas Umi ambil di mana? Ambil di lemari Mi. Kenapa dimain-mainkan? Saya bilang, nggak ngerti dia Mi. Jangan dimarahin, dia nggak ngerti. Dia anak kecil. Coba lihat tuh mata, dia nggak ngerti. Begitulah kita dengan Ramadan Pak. Nggak ngerti, bawaan tidur terus. Nggak ngerti Ramadan ini. Ya, nggak ngerti Pak, fadilah. Nggak ngerti kedahsyatan Ramadan. Mahal Pak. Bahkan dalam sebuah riwayat juga dikatakan, andai mayat boleh hidup, boleh minta hidup 1 malam aja. 1 malam Pak, nggak minta 15 malam kayak kita, nggak minta 13 malam kayak kita. 1 malam aja mereka akan minta hidup dalam Ramadan. Tapi nggak mungkin gitu, udah nggak mungkin Pak, di dalam tanah, jasadnya sudah hancur, ruhnya udah nunggu. Bagaimana dia mau hidup 1 malam? Nggak bisa. Andai mungkin pun mereka cuma minta, ya Rob 1 malam aja Ramadan. Kita tiap malam dibuang-buang, nggak terawih, nggak isya. Kemarin ada sekumpulan anak muda Pak, saya datang, saya bilang, loh kalian nggak sholat isya? Enggak, ayo isya dulu. Enggak Ustaz, nanti tarawih aja. Loh, kok nggak isya? Isya kan udah sering Ustaz, kalau tarawih jarang. Coba Pak, bisa kebayang tuh Pak, itu di mana sekolahnya itu? Ya, bisa dia itu isya enggak, tarawih aja. Kalau kita malah Pak, udah isya, bantai tarawih, nanti malam sebelum sahur ajar lagi tahajud. Kenapa? Mahal. Nggak bisa balik Pak, nggak bisa balik Ibu. Makanya ini detik-detik Ramadan, ini kalau mau dibilang Ramadan jangan pergi, cepat banget. Larinya tuh ngajinya cepet banget. Baru kemarin rasanya masuk, sekarang udah mau pertengahan Ramadan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bukan cuma puasa setahun tak akan mampu mengganti sehari. Bukan cuma itu, seluruh amal anak Adam ambil untukmu kecuali puasa untukku. Bukan cuma itu, bahkan Allah menyediakan pintu khusus Pak. Masuk surga, dari pintu surga, dari pintu sedekah ditutup, nggak bisa. Kenapa? Karena sedekahnya ria. Ada pintu surga di situ, birrul walidain, bakti sama orang tua. Begitu mau masuk sana, tutup juga Pak. Kenapa? Orang tua nyimpan marah sama kita, nggak ridho sama anaknya, nggak jadi, tutup. Tapi ada satu pintu, dan pintu itu bisa bicara, kata Nabi. Apa kata pintu itu? Wahai orang-orang yang berpuasa Ramadan, masuklah dari pintu ini. Dan begitu kita masuk Pak, pintu itu tertutup. Hanya bagi yang berpuasa. Ada kabar gembira Pak. Gak bisa masuk dari jihad, gak bisa masuk dari sedekah, gak bisa masuk dari birrul walidain. Iya, ada pintu satu. Ini sama, tembus juga surganya Allah. Masuk Pak. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah well prepare. Mereka udah nunggu. Kenapa? Mahal. Kita Pak udah iklan sirup sama iklan sarung baru tahu Ramadan masuk ya. Iya, tahu dari mana iklan sirup? Allah Akbar, jauh Pak. Makanya beda, generasinya tuh beda. Ramadan ya, umat Nabi Muhammad SAW perang Pak, perang Badar. Bayangkan 300 orang melawan 10.000 orang, hancur berkeping-keping pasukan musuh di bulan Ramadan. Kita udah sahur pakai ayam bakar, campur sop kambing, minum lagi vitamin, kurang lagi sari kurma masuk lagi apa Pak? Ya habatus sauda, talan lagi pisang, minum gelas air bergelas, jam 9 udah. Allah Akbar walillahil hamd. Jauh antara langit dan dasar sumur. Jauh generasinya. Kenapa? Karena mereka mengerti Ramadan. Jadi yang pertama, Ramadan ini terlalu mahal. Kenapa? Bulan penuh berkah. Bukan cuma penuh berkah, tapi apa? Bulan penuh ampunan. Apa kata Nabi? Merugilah 3 kali orang yang ketemu Ramadan tapi mereka tidak dapat ampunan. Maka banyak-banyak Pak, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Minta sebanyak-banyaknya.
Ini bulan Ramadan Bapak Ibu. Bulan ini bulan terbaik pula untuk bersedekah. Ya. Gak ada keropak hewan. Bismillah Pak. Afdol bersedekah kata Nabi. Sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan. Kenapa? Sedekah itu amal sunnah. Tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya setara pahala wajib. Dan pahala wajib, tadi kita sholat zuhur Pak, ya, itu pahalanya Pak, Bapak Ibu, itu pahalanya 70 kali zuhur. Jadi kita kerjain sekali, Allah catatnya 70 kali. Berarti kalau 5 waktu nggak tinggal, 350 kali sholat. Padahal kerjain cuma 5. Ditambahin sama Allah, hanya terjadi di bulan Ramadan. Mahal Pak, ya Allah. Saya tuh nggak ngerti kenapa umat ini tidak paham gitu. Sama Pak Maran, izin Pak. Ada teman saya tuh, Hajim, bersin terus dia. Saya alhamdulillah Allah izinkan, ya apa, antibodinya baik, diizinkan Allah. Gimana caranya? Salah satunya ya minum herbal. Ada nanti mungkin di belakang herbal ala Nabi. Dan saya sering Pak minum jus. Itu namanya jus buah kiwi. Ternyata antioksidannya tinggi, jadi nggak gampang flu. Itu orang macam-macam saya kirim. Ya, saya kirim ini Pak, buah kiwi itu. Saya bilang di jus, pakai madu dikit. Ya, antum sering-sering jus, tapi jangan dibuat dingin, habiskan, insya Allah. Pak, dibuang sama dia Pak. Kenapa? Buah apa nih Ustaz? Bulunya kayak bulu monyet katanya. Kan betul ya? Buah kiwi itu kan kayak bulu monyet Pak. Tapi itu antioksidan tinggi Pak. Itu nggak paham, orang nggak paham begitu. Datang Ramadan, dibuang-buang sama dia. Datang Ramadan, disia-siakan. Sama Pak, orang yang tidak mengerti arti anak, dia akan membiarkan anaknya. Tapi orang yang mengerti arti anak, dia bilang, kamulah nak penyelamat Bapak nanti. Bapak mungkin ahlunar, tapi dengan ampunan Allah melalui kamu nak, Bapakmu dimasuk surga nak. Maka sayang dia sama anaknya. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, mengerti dulu Ramadan ini buat apa buat kita. Kenapa Ramadan dikasih ke kita? Umur kita pendek Pak. Bapak Ibu izin cerita sedikit. Saya baru pulang umroh Pak. Ini rambut juga masih botak. Baru pulang umroh. Ada jamaah saya satu orang nggak bisa pulang Pak. Sakit Ustaz? Bukan. Meninggal di Madinah. Nikmat banget Pak. Meninggal di Madinah Ustaz? Iya. Hari Jumat. Ba'da asar. Bayangin Pak. Udah Jumat. Ba'da asar. Disolatkan ratusan ribu jamaah Masjid Nabawi. Disolatkan imam Masjid Nabawi pada subuh. Dimakamkan di makam Baqi Jannatul Baqi. Ini ada videonya. Saya ikut memakamkannya Pak. Berangkat bareng saya Pak. Manasik masih ketemu saya kayak gini Pak. Makanya ajal itu benar-benar ajal itu nggak tahu. Assalamualaikum Ustaz Fadil. Manasik. Cuma beliau lah yang peluk saya itu nggak mau lepas sampai baju saya basah air matanya. Ustaz Fatih, bimbing saya Ustaz, bimbing saya, ini umroh pertama saya, masih ingat? Iya Pak Heri, bismillah Pak Heri, bismillah, sama-sama kita Pak Heri. Saya akan temani Bapak, umur Bapak itu kayak umur ayah saya 70, umur beliau 70. Ustaz, doakan saya Ustaz, ini umroh pertama saya Ustaz, jangan sampai ini jadi umroh terakhir Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa berangkat umroh. Belum sampai Mekah Pak, kami landing Madinah, hari Kamis. Wah, masih ketawa-tawa, biasa kayak gini, sehat, nggak ada sakit. Sudah, malam Jumat masih tahajud bareng saya. Saya bilang, waduh Pak Heri, sholatnya, masya Allah, sujudnya panjang. Di mana? Nangis, dikit-dikit. Saya bilang, baper Bapak ini. Dikit-dikit nangis. Sudah, akhirnya Pak, Jumat subuh, masih di depan saya bilang, Pak Heri, geser dikit sedih Pak Heri, ke depan. Ya, jemaah maju dikit depan, Pak Heri depan dikit. Kayak gini Pak. Masih biasa. Hati-hati Pak yang di depan-depan saya Pak. Ya kayak gini biasa gitu. Gak ada yang sudah pada subuh Pak. Sudah pada subuh. Pada sholat Jumat saya pulang dari masjid ke Masjid Nabawi jalan kaki karena hotel dekat. Begitu dekat. Loh, kok di hotel banyak mobil ambulans? Ternyata apa? Allah Akbar. Saya udah deg-degan ini. Jangan-jangan jamaah saya nih. Atau jangan-jangan istri saya. Kaget kan? Saya percepat jalan, ternyata benar Pak. Yang digeret oleh ambulan itulah Pak Heri yang tadi subuh masih bersama saya. Loh, kok bisa Ustaz? Pak, itu ajal dia nggak ada yang tahu. Lagi makan siang. Kan habis sholat Jumat makan.
Beliau makan, begitu mau makan, ternyata nasinya itu nggak pakai sayur, nggak ada kuah. Dia bilang sama tetangganya sebelah kamarnya itu, dia bilang, nah, coba ambilkan dulu sayur. Tadi nggak kelihatan sayur, ada sayur rupanya ya? Ada om, di mana aja om? Terus sebelah situ tuh sayurnya. Oh nggak kelihatan. Om sebentar ya, dia ambilin sayurnya. Orang ini ngambil sayur, dia makan tanpa sayur. Keselak Pak. Itu doang, semudah itu. Keselak, jatuh. Wafat langsung. Dibawa ke rumah sakit, pada asar. Pas habis azan asar, hebat. Kayak VVIP Pak. Padahal hari Jumat aja udah spesial. Ini mintanya apa Pak? Pada Jumat, prime time. Wah, istrinya nangis Pak. Nggak berhenti nangis. Ibu, jangan nangis, Ustadz. Istri siapa? Suaminya nggak meninggal, nangis Ustadz. Ibu, ini Madinah. Ini Madinah. Emang kenapa Ustadz Madinah? Dengerin nih, ada hadis dari Nabi SAW. Nabi kita tercinta bersabda, barang siapa yang ingin wafat, minta sama Allah wafat di Madinah. Bukan Mekah, Madinah. Silakan cek di sini. Madinah, karena Nabi wafat di Madinah. Makanya Bapak Ibu kalau nanti ke Madinah, jangan kaget, kok tenang gitu Pak. Masya Allah ya, saya doakan semua yang ada di sini bisa umroh sekeluarga, amin. Sekeluarga umroh sebelum wafat, haji sebelum wafat, amin. Ini Ramadan Pak, minta sama Allah. Ya, makanya kalau Bapak nanti di Madinah jangan heran, dia mau pulang Pak, Madinah itu tenang. Kenapa? Karena di bawah tanahnya ada jasad yang mulia, manusia termulia, kekasih Allah, baginda Nabi SAW. Ibunya, terus kenapa Ustaz wafat? Siapa yang wafat di Madinah, maka dia, aku jamin syafaatku untuknya. Allahu Akbar. Saya tuh iri sama beliau. Ya Allah Pak Heri, nggak ngajak-ngajak meninggal dia. Meninggalnya di Madinah. Nah, saya yang gendong jenazahnya Pak. Jenazahnya Pak, punten izin Pak, tinggi besar ya Bapak. Saya kuat sendiri. Berarti ringan. Saya aja kaget. Akhirnya saya cerita sama jemaah, Mas, ini benar Pak Heri? Ini kok ringan? Allahu Akbar, barokahnya Madinah Ustaz. Ringan Pak, saya ngangkat. Ustaz, geser sedikit. Ya, siap. Saya baru kaget. Allahu Akbar, ringan jenazah. Lumayan Pak, sebut Bapak paling nggak ada 70 kali. Ya, 80. Bisa kok bisa orang sekecil saya gitu. Dan saya masuk ke dalam Pak, ini videonya ada. Saya baru tahu, ternyata di dalam makam Madinah itu jangan terbagi, dingin Pak di bawah. Dingin Pak. Dan masih berbeda dengan makam-makam kita berbeda. Memang beda. Kenapa? Istri Nabi di situ. Imam-imam besar Nabawi di situ. Imam mazhab banyak juga di situ. Imam-imam besar di situ. Salafus soleh di situ. Para sahabat Nabi di situ. Bayangin, gak sembarangan ini. VVIP. Saya sambil makamkan, beliau sambil nyiram tangan itu. Nangis gak berhenti. Ya Allah Pak, satu saat nanti di surga engkau dapat syafaat. Jangan lupa Pak, tarik tangan saya Pak. Bapak Ibu yang disayang Allah, gak ada yang tahu namanya ajal. Habib Hasan baru saja wafat. Lagi ngapain Pak? Sholat duha. Nikmat benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat duha dan sebentar. Wafat. Enaknya orang soleh. Kita kira-kira gimana ya Pak? Nah ini pertanyaan ini. Kira-kira wafat kita lagi ngapain ya nanti? Mudah-mudahan lagi sujud ya Pak. Amin. Mudah-mudahan lagi sholat tahajud. Amin. Allah, takutnya kita wafat lagi main. Habis sholat ingin nyobain. Ya, aduh, seru juga tuh orang main kartu. Nggak pernah main kartu Pak. Nyoba, cuma pengen nyoba. Apa itu mainnya? Sini Om, nih diajarin main. Ada isinya? Ada Om. Kalau main kartu nggak ada isinya rugi kita. Jadi gimana? Cobain Pak. Begitu dicobain Pak, ajal yang datang. Ada ahli masjid matinya main judi Pak. Anggota DPR, maaf, gak sebutin nama ya Pak. Lama udah kejadian. Semoga Allah mengampuninya. Wafatnya ngapain Pak? Ketua Rohis, salah satu parpol. Wafatnya ngapain Pak? Di atas perut racun, di Ancol.
kamar hitam, kaca hitam, mungkin dia kira malaikat turun gak bisa masuk karena gelap. Berzina di sana, mati di atas perut pelacur. Makanya kenapa kita ingat mati? Karena mati itu kita tidak tahu kapan datangnya, Pak. Kemarin kejadian di Bintaro, Pak. Ibu-ibu tuh ikut kajian, duduk di belakang, nyender dinding gitu. Celana, ustadznya bilang, Bu, udah selesai pengajian tuh ibunya dibangunin tuh. Dari tadi saya perhatikan tidurnya enak banget sampai celana begitu. Dibangunin, Pak, udah dingin badannya, udah wafat dari tadi. Enaknya, Pak, meninggal dalam keadaan majelis ilmu. Bapak Ibu yang disayang Allah, jadi Ramadan ini terlalu mahal buat kita, Pak. Jangan disia-siakan, terlalu indah, terlalu mahal, dan tidak bisa diulang. Bapak kehilangan mobil, kumpul duit, bisa beli mobil. Bapak kehilangan rumah, kehilangan tanah, kumpul duit, bisa beli yang lebih besar. Kehilangan Ramadan, kemana minta? Kemana minta? Makanya sadar betul nih Ramadan ini bulan apa sih? Makanya orang yang sadar Ramadan gak mau buang-buang dia. Ini habis zuhur nih, habis kajian, ambil Quran. Lanjutin, tadi baru juz 13, lanjutin lagi. Oh besok aku beresin lagi juz 12, diulang lagi, murojaah lagi. Gak mau buang waktu. Habis ini kemana? Habis ini saya ngurusin tahfiz Ustaz sebelah. Anak-anak nanti mau berbuka puasa, gak ada yang ngurusin, saya yang ngurusin. Ya, Bapak Ibu, itu Om Heri itu, saya tanya sama istrinya, ini bocoran buat Bapak Ibu nih. Ini bocoran nih Pak, langsung saya bawa dari Madinah. Saya tanya sama istrinya, namanya Wewe. Wewe itu kayak mama gitu, tapi panggilan kesayangan itu Wewe. Saya bilang, Wewe, apa rahasianya Om Heri bisa meninggal di Madinah hari Jumat, ba'da asar, disolatkan ratusan ribu jamaah seluruh dunia. Pak, seluruh dunia, Bapak meninggal di sini, disolatkan sampai penuh ke belakang aja, sebelumnya minta ampun, Pak. Apa kata tetangga? Masya Allah Ustaz, memang ahli masjid sih Ustaz. Itu semua Masya Allah, budak macet Pak sini. Kalau kopi macet, kenapa? Nyolatin beliau Pak. Ini meninggalnya disolatkan ratusan ribu. Bayangkan, Masjid Nabawi, tidak main-main. Dari Prancis, dari Jerman, dari Italia, dari Amerika, dari Tanzania, dari Ethiopia, semua datang di situ. Masjid Nabawi hari Jumat, tahu aja Jumat. Yang udah pernah umrah pasti tahu. Hari Jumat tuh beludah Pak, udah kayak haji. Tempatnya susah, kita dapat tempat aja. Makanya saya beruntung badan kecil Pak. Ya, kenapa? Bisa nyelip. Dan mereka badannya gede-gede, 4 kali lipat badan saya. Masya Allah. Bisa nyelip, saya kecil dan enak. Masya Allah. Maka Madinah kalau udah Jumat Pak. Apa rahasianya? Saya tanya sama Wewe. Apa katanya? Ustaz, kami 45 tahun menikah tidak punya anak. 45 tahun dia sebaya saya. Iya kan Ustaz, umur anak saya kalau ada 45 tahun. Saya menikah 78, Ustaz lahir 79 kan kata si Wewe. Iya benar Ustaz, kalau anak saya ada sebesar Ustaznya sekarang 45 tahun. Terus apa kata dia? Apa rahasianya? Satu, beliau almarhum sudah saya tawarkan untuk menikah lagi. Kenapa? Karena rahim saya nggak bisa punya anak. Maka dikasih kesempatan oleh istrinya. Suamiku sayang, ambillah, nikah lagi lah. Aku nggak minta cerai. Aku menemanimu. Yang penting kamu punya anak. Aku kasihan lihat kamu. Asik bawa anak-anak kecil pulang, Pak. Gendong anak-anak orang pulang. Saking pinginnya. Coba Bu, kalau ibu tawarin sama bapak kayak gitu. Wahai suamiku. Tuh, Bu, lihat reaksinya. Menikah lagi lah, gitu ya. Dan aku tidak minta berpisah. Coba Pak, praktekin. Dijamin batal. Beda Pak. Almarhum gimana? Lihat, almarhum gimana sikapnya Pak? Tidak, wahai istriku, saya enggak. Aku suka sama anak-anak. Ya fitrah laki-laki suka sama anak-anak. Bukan berarti aku enggak ridho terhadap takdir. Aku ridho terhadap takdir. Aku ridho punya istri enggak bisa melahirkan. Jadi gimana? Aku menemanimu sampai akhir. Udah menua rambut kita ini. Udah menua, memutih bersama. Aku rela. Pak, ternyata kesabaran itu berbuah indah. Makanya pahala puasa itu kan pahala kesabaran sebenarnya. Puasa ini kan latihan sabar sebenarnya.
Makanya apa kata Quran surat Al-Luqman? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Makanya orang sabar itu luar biasa pahalanya, tanpa batas. Ini Ramadan, sabar kita nunggu jam. Gak ada yang berani buka 5.45. Gak ada yang berani buka 5.30. Kenapa? Sabar, belum waktunya. Dilatih sama Ramadan. Yang kedua, saya tanya lagi, apa rahasianya selain itu? Apa? Hari-harinya beliau ngapain? Beliau Ustaz, pensiunan. Nah, lebih kurang sama dengan ayahanda yang mungkin sudah di sini. Ya, udah pensiun, apa kerjanya? Gak ada kerja Ustaz. Kami umroh aja pun dibayarin, kami gak punya uang Ustaz. Beliau setelah pensiun, fisiknya masih sehat, kerjaannya, perhatikan, kerjaannya setiap hari, terutama hari Jumat, nganterin sedekah makanan nasi berkah ke masjid-masjid pesantren-pesantren titipan teman-temannya. Apa pelajarannya? Jangan remehkan amal-amal kecil. Kita suka ngincer ya besar, bangun pesantren, ya mohon doanya Bapak Ibu. Kita lagi bangun masjid di Jepang. Alhamdulillah tanahnya udah lunas. Ya mungkin seperti inilah bentuk tanahnya ke belakang. Gak besar Pak, cuma 300 meter. Ini kurang segini lah tanahnya ke belakang sana. 300 meter, harganya 8 miliar. Alhamdulillah sudah lunas. Tinggal bangunan masjidnya 30 miliar. Bapak Ibu mau nitip, boleh nanti hubungin tim saya, nitip Ustaz untuk wakaf di Jepang. Alhamdulillah Pak, tahun ini mau dibangun. Kenapa Ustaz bangun masjid di Jepang? Karena orang Jepang, Yokohama, di kota Yokohama itu kota itu sebesar Jakarta, masjidnya cuma satu. Coba gimana Jumatan Pak? Gimana orang mau sholat Id? Wah udah. Sementara umat Islam Jepang semakin nambah banyak, semakin banyak. Masjidnya nggak ada, makanya kita bangun masjid. Ustaz, jauh kali bangun masjid di Jepang. Indonesianya masih kurang masjid. Halo, Indonesia bukan kurang masjid. 1,5 juta masjid di Indonesia. Indonesia itu kurang ke masjid. Bukan kurang masjid, kata siapa kurang masjid? Nanti asar Pak, azan sono, azan sini, azan sono. Ini ada 5 titik azan mungkin. Bukan kurang masjid, kurang ke masjid. Jepang itu memang kurang masjid, memang benar kurang masjid. Makanya kita bangun di sana. Jadi amal jangan yang tinggi-tinggi lah Pak. Ya, sederhana aja Pak. Cuma nganterin nasi berkah Bu. Bu, nanti sore Bu, kayak ibu saya almarhum. Ibu saya, Masya Allah, satu yang saya tiru dari beliau, gak pernah saya bisa ngikutin ibu saya. Setiap hari, masak mie goreng hari ini. Besok apa Ma? Besok kue tiaw. Besok apa? Mie Medan. Ya, saya lahir dan besar di Medan. Ya, ibu saya Jawa, bapak saya Sumedang, Sunda. Tapi saya lahir dan besar di Medan. Wah, itu mie Medan yang enak banget. Besok apa lagi Ma? Besok itu nasi gurih. Ya, kalau orang Medan bilang nasi gurih, kalau kita nasi lemak. Ya, nasi uduk. Nah, nasi uduk Pak, cuma gitu doang. Pakai ibu saya tiap hari kerja, bagi-bagiin terus. Saya bilang, pantas uang bulanan habis. Ya habis buat sedekah. Nah, iri Pak. Ibu saya meninggal Pak. Saya bongkar lemari bajunya. Maaf ya Pak ya, ini anak. Maklum kita anak ini kadang-kadang ada burung sangka sama orang tua. Istighfar kita. Kenapa mama ini dikit-dikit WA? Uang bulanan habis, uang obat habis, padahal baru kemarin ditransfer, uang habis. Saya udah gini, jangan-jangan mama ini nyimpan duit Pak. Masya Allah ya anaknya, istighfar gitu. Jangan-jangan mama ini nyimpan duit nih. Ternyata Pak, begitu ibu saya meninggal, saya bongkar lemarinya, saya bongkar baju-bajunya, gak ada yang ditinggalkan kecuali anting sebi 2 pasang, rantai yang dia suka sekali, satu aja, baju-baju, uang sepeser pun gak ada. Yang datang anak yatim, mungkin miskin, anak-anak terlantar datang. Apa katanya? Ustaz Fatih terima kasih, kami mengingat jasa kebaikan bundanya Ustaz Fatih. Anak-anak saya sekolah ini tahfiz-tahfiz semua dibiayain bunda Ustaz. Jadi uang yang selama ini itu habis buat itu. Waduh Pak, itu langsung saya sujud syukur, bersyukur, tapi apa? Minta ampun sama Allah, kotor pikiran ke ibu sendiri. Mama ini minta duit terus, jangan-jangan nyimpan duit. Astagfirullahaladzim. Rupanya ibu saya tuh gak pernah nyimpan Pak. Habis. Ini Ramadan. Kalau kita tahu apa
bisa dipanjangkan 1 hari aja, maka aku akan minta sedekah. Kita jangan pelit sedekah. Nggak bisa uang tunai, ada QRIS. Kenapa QRIS kita cepat kalau di restoran? Tapi kalau di masjid QRIS itu rasanya nggak berfungsi. QRIS Pak. Nggak ada QRIS, mana? Tadi minta catatan nomor, berapa nomor rekeningnya? Masya Allah, sedekah. Jadi apa rahasianya beliau itu wafat dalam keadaan seperti itu indahnya? 1, bersabar kepada istrinya. Khairukum, kata Nabi, khairu linisaikum. Laki-laki terbaik, suami terbaik, Bu, bukan yang jenggotnya tebal, bukan yang dadanya bidang, bukan yang ototnya kelekar, bukan. Laki-laki terbaik, laki-laki yang paling sayang sama istrinya. Allah, memang laki-laki terbaik. Gimana Mas? Udah berapa kali Ustaz saya udah nikah lagi lah, ambil lah. Mau yang mana? Masalahnya beda keyakinan. Papa yakin, dia nggak yakin. Tapi nggak diambil Pak, nggak diambil kan itu boleh ubah aja nggak diambil Pak, apalagi haram. Nah ini, Insya Allah ya, luar biasa. Dan ini belum saya upload. Saya tuh kadang-kadang banyak jamaah Ustaz, upload aja Ustaz. Aduh, gimana ya? Niatnya sih inspirasi gitu, tapi melihat pemakaman baki itu, belum pernah ada yang mengupload baki. Dan saya harus bingung merangkai kata. Kenapa? Ini orang berkumpulnya keberkahan. Wafat Jumat di Madinah, dimakamkan di Baki, disolatkan ratusan ribu orang, gak ada asal. Orang apa ini? Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah Ramadan, jangan disia-siakan. Gak terasa malam nuzul Quran akan tiba, dan setelah nuzul Quran kita akan masuk di 10 malam yang terakhir. Pahala paling besar Ramadan awal apa akhir? Pahala Ramadan yang paling besar awal akhir? Akhir. Tapi jamaah masjid yang paling banyak awal apa akhir? Enggak. Memang Pak, itu artinya apa? Berarti akhir itu penentuan. Kalau kita lomba lari, yang penting start apa finish Pak? Finish. Iya kan? Kalau kita main bola, yang penting final atau semifinal? Final. Bapak lari mau pinjek dari start duluan, silahkan. Tapi belum tentu pinjek garis finish. Boleh Pak, mantan pemabok, tapi di akhir hidupnya dai. Boleh Pak, mantan rocker. Siapa namanya? Hari Mukti. Mimpi bisa terbang Pak. Ada kamu. Masih ingat dulu? Lintas Melawai. Masya Allah, suaranya bagus banget. Itu kalau udah konser Pak, ratusan ribu orang nyanyi. Di akhir hidupnya, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, hidupnya indah. Di akhir, siapa lagi? Teroris. Siapa lagi? Orang yang berencana membunuh baginda Nabi SAW. Siapa namanya? Dan akhirnya makamnya di samping Nabi SAW. Umar bin Khattab. Apa pelajarannya Pak? Yang penting akhir. Maka Ramadan sudah mau masuk 10 hari akhir. Yuk, tancap gaspol. Jangan sia-siakan. Masjid kita nyaman, masjid kita indah. 10 malam terakhir, apa kata Nabi? Kencangkan ikat pinggang. Jangan pulang ke rumah, full itikaf di masjid. Jangan-jangan inilah Ramadan terakhir untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sholat kita, saum kita, dan seluruh amal ibadah kita. Dan Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Allah wafatkan kita saat sujud. Allah wafatkan kita saat sholat tahajud. Allah terima seluruh iman Islam kita. Dan Allah jadikan kita la'allakum tattaqun. Dan Allah tempatkan kita bersama baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.